Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Pradina Salsabila dari Perbankan Syariah 6B untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Good Corporate Governance Bisnis Islam. Saya akan mereview jurnal dengan tema Corporate Governance dengan judul Corporate Governance Quality of Islamic Bank atau Measurement and Effect on Financial Performance, artinya kualitas tata kelola perusahaan bank syariah, pengukuran dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Pendahuluan, Organization of Economic Cooperation and Development menyatakan bahwa corporate governance atau tata kelola usaha yaitu sebagai suatu hubungan antara perusahaan, manajemen, dewan pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Terdapat beberapa teori yang dihubungkan yaitu seperti teori agensi, kepengurusan, dan juga pemangku kepentingan yang dirancang untuk memaksimalkan kesejahteraan semua pemangku kepentingan, serta untuk melindungi hak milik setiap pihak dan kewajiban kontrak. Semakin banyak bank konvensional yang diperhatikan, artinya semakin sedikit dan masih kurang bagi bank umum syariah atau Islamic Bank. Pada jurnal ini fokus terhadap perbedaan pemahaman konsep corporate governance antara negara-negara barat dan juga Islam. Corporate governance dalam Islam didirikan secara unik dan juga menambahkan aturan Islam, serta kerangka kerja corporate governance bergantung pada pengembangan sistem hukum dan lingkungan peraturan, serta kelembagaan dan juga tata kelola lainnya. Corporate governance Islam adalah kebutuhan pemangku kepentingan untuk menunjukkan bahwa Islamic Financial Institution merupakan lembaga penyedia keuangan yang efisien, stabil dan juga dapat dipercaya, layanan keuangan dan sesuai dengan hukum keuangan Islam atau Islamic Financial Law. Dewan Pengawas Syariah atau Syariah Supervisor Board, yaitu suatu badan independen dari ahli hukum jurisprudensi komersial Islam dan ahli di bidang keuangan Islam. Banyak kontroversi di antara peneliti yang menganggap corporate governance dalam perbankan syariah mirip dengan yang ada di bank konvensional. Dengan peneliti yang menilai bahwa corporate governance di perbankan syariah berbeda dari yang di konvensional. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis. Dalam teori agensi, pendekatan yang teoritis dan juga dominan lebih menjelaskan antara hubungan corporate governance dengan kinerja keuangan. Suatu perusahaan dengan corporate governance yang baik pastinya dapat melindungi kepentingan pemegang saham dan juga meminimalkan masalah keagenan untuk mencapai kinerja organisasi yang unggul. Pada perbankan syariah, para pemangku kepentingan itu tidak terbatas pada keuntungan dan juga memaksimalkan kekayaan, tetapi juga mencakup menghormati etika dan hukum keuangan Islam. Terdapat beberapa penemuan empiris oleh peneliti yang membuktikan bahwa tidak ada hubungan positif antara kualitas corporate governance dengan kinerja keuangan. Maka dari itu dapat didapatkan hipotesis satu dalam jurnal ini, yaitu kinerja keuangan bank syariah mempunyai hubungan positif yang signifikan terhadap kualitas corporate governance. Dewan Direksi dan Kinerja Bank Syariah. Dalam teori keagenan, fungsi utama dari Dewan Direksi yaitu memantau dan mengawasi perilaku manajer perusahaan, serta Lipton dan Lorch berpendapat bahwa dewan yang sering bertemu lebih memungkinkan untuk melakukan tanggung jawab secara efektif dan efisien. Dikatakan bahwa independensi dewan memiliki efek negatif dan pemisahan peran CEO tidak berpengaruh pada kinerja bank syariah. Hasil ini dijelaskan oleh fakta bahwa kurangnya pengetahuan perbankan dan syariah dari direktur non-eksekutif mengurangi efek pemantauan efisien dan akan menghasilkan kinerja yang buruk. Selain itu, ketua direksi di negara-negara GCC, bank syariah memiliki kekuasaan yang kuat dalam memilih dan mengatur terhadap masa kini, yaitu corporate governance sama seperti di bank syariah yang ada di Indonesia.
Untuk mendorong kegiatan perbankan syariah, menerapkan prinsip-prinsip corporate governance dalam memenuhi syarat dan ketentuan Islam, maka Bank Indonesia mengeluarkan peraturan Bank Indonesia. Hasil ini dijelaskan oleh fakta bahwa kurangnya pengetahuan perbankan dan syariah dari direktur non-eksekutif mengurangi efek pemantauan efisien dan akan menghasilkan kinerja yang buruk. Selain itu, ketua direksi di negara-negara GCC, Bank Syariah memiliki kekuasaan yang kuat dalam memilih dan mengangkat CEO. Maka dari itu, hipotesis yang didapatkan yaitu kinerja keuangan Bank Syariah memiliki hubungan positif yang signifikan dengan Dewan Direksi Efektivitas Direktur. Selanjutnya, kinerja Komite Audit dan Bank Syariah. Peran utama yang dimiliki oleh Komite Audit yang menjamin kualitas yang lebih baik dari pelaporan keuangan yang diungkapkan. Terdapat 3 efektivitas Komite Audit, yaitu jumlah anggota, independensi, dan frekuensi rapat. Adapun bukti empiris mengenai hubungan antara karakteristik Komite Audit dan kinerjanya. Seperti Chen dan Lee menemukan bukti bahwa kehadiran direktur independen yang ahli di Komite Audit meningkatkan nilai audit. Dari penjelasan di atas, maka hubungan antara Komite Audit dan kinerja keuangan difokuskan pada kinerja perusahaan secara umum. Dalam corporate governance menunjukkan bahwa para dewan harus membentuk komite audit yang setidaknya memiliki 3 anggota dan mayoritas anggotanya harus independen dan komite harus bertemu setidaknya 4 kali dalam setahun. Semakin tinggi nilai komite auditnya dalam indeks pertemuannya, maka menandakan sistem komite audit yang lebih baik di Bank Syariah akan mengarah pada kinerja keuangan yang lebih baik. Maka hipotesis ketiga yang didapatkan yaitu kinerja keuangan Bank Syariah memiliki hubungan positif yang signifikan dengan audit efektivitas panitia. Kinerja Dewan Pengawas Syariah dan Bank Syariah. Mekanisme corporate governance membedakan Bank Syariah dengan yang konvensional yaitu dalam Bank Syariah terdapat Syariah Supervisor Board atau Dewan Pengawas Syariah. Mekanisme corporate governance ini memiliki 3 peran. Yang pertama yaitu konsultasi. Peran ini termasuk dalam sertifikasi dalam instrumen keuangan yang diizinkan dan menjelaskan tentang cara menghitung pajak Islam. Yang kedua ada pengendalian. Peran ini Dewan Pengawas Syariah dapat meninjau dan juga mengawasi kegiatan setiap bank syariah. Yang ketiga yaitu ada kepastian. Kepastian ini Dewan Pengawas Syariah dapat memastikan kepatuhan produk dan layanan yang ditawarkan kepada konsumen serta juga para investor sesuai dengan prinsip dalam Islam. Maka setiap tahun DPS mengeluarkan laporan tahunan untuk menyatakan pendapatan atas kepatuhan semua transaksi keuangan berdasarkan hukum keuangan dalam Islam. Maka dari itu, DPS secara umum menjadi suatu generator pemangku kepentingan yang menjadi pendorong pengembangan pasar. Dewan Pengawas Syariah memiliki efek positif pada kinerja bank syariah ketika memainkan peran sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu bagian dari corporate governance yang mekanismenya dapat meningkatkan stabilitas dan konsekuensinya pada profitabilitas suatu lembaga keuangan Islam. Maka dari itu dalam jurnal ini akan menggabungkan 4 karakteristik Dewan Pengawas Syariah yang meliputi keberadaan, ukuran, keahlian keuangan, dan juga kualifikasi anggota Dewan Pengawas Syariah. Jika nilai yang didapatkan tinggi, maka menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah lebih objektif, kompeten, dan efektif. Maka hipotesis yang keempat, didapatkan yaitu kinerja keuangan bank syariah memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap efektivitas Dewan Pengawas Syariah. Metode penelitian dalam jurnal ini sampel yang diuji yaitu kualitas corporate governance dan hubungannya dengan kinerja keuangan dalam Islamic Bank di negara-negara Gulf Corporation Council selama periode 2010 sampai 2014. Dalam beberapa tahun terakhir, Islam di sektor keuangan jelas telah governance dalam memenuhi syarat dan ketentuan Islam, maka Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI tahun 2009
tentang pelaksanaan Good Corporate Governance dan juga mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 12/13/DPBS. Bank Umum Syariah memiliki predikat baik yang berarti kualitas penerapan Good Corporate Governance di bank-bank umum syariah sudah baik. Tata kelola menarik lebih banyak perhatian pembuat kebijakan, otoritas moneter, investor, dan akademisi sebagai sektor yang lebih adil dan efektif. Khususnya dalam perbankan syariah sebagai salah satu segmen terpenting dalam keuangan syariah di pasar keuangan. Dalam jurnal ini mengandalkan data dari laporan tahunan versi bahasa Inggris yang tersedia di bank-bank di situs web sosial. Sebanyak 44 bank syariah diidentifikasi menurut informasi yang diberikan oleh Bank Sentral Nasional negara-negara yang diteliti. Variabel terikat menggunakan ROA dan ROE sebagai variabel terikat, menghitung ROA sebagai laba bersih dibagi dengan total aset, dan juga ROE sebagai laba bersih dibagi dengan ekuitas. Variabel bebas di sini menggunakan kualitas corporate governance yang diukur berdasarkan atribut governance. Variabel kontrol. Penelitian ini mengadopsi ukuran bank, umur bank, dan leverage bank sebagai variabel kontrol. Beberapa studi empiris menemukan bahwa leverage memiliki pengaruh yang signifikan tidak dapat berdampak negatif pada kinerja. Hasil dan diskusi, statis deskripsif, variabel terikatnya, ROA memiliki nilai rata-rata 0,003 dengan minimum 0,590 dan maksimumnya 0,304. Lalu, hasil ini dianggap sebagai indikator yang baik dari variasi rasio kinerja di antara bank sampel. Variabel bebasnya yaitu skor corporate governance keseluruhan berkisar antara 32% sampai 100%, dengan rata-rata 74% menyiratkan bahwa rata-rata 10 dari 14 rekomendasi corporate governance yang baik dihormati oleh bank-bank syariah sampel. Analisis korelasinya, kedua ukuran kinerja ROA dan ROE sangat berkorelasi sebesar 0,6919. Selain itu, tidak ada korelasi antara kualitas dan kinerja corporate governance secara keseluruhan. Kesimpulan, pada jurnal ini melaporkan hasil bahwa 74% rekomendasi corporate governance yang baik dan dihormati oleh sampel bank syariah. Bank syariah di negara-negara Dewan atau Gulf Corporation Council lebih tertarik pada efektivitas Dewan Pengawas Syariah daripada efektivitas jajaran direktur. Oleh karena itu, kualitas Dewan Pengawas Syariah tampaknya menjadi mekanisme tata kelola utama pada bank syariah. Hal ini dapat dijelaskan prevalensi keyakinan bahwa kepatuhan terhadap hukum keuangan Islam menghasilkan kepercayaan yang lebih kuat dari para pemangku kepentingan di perbankan syariah. Selanjutnya ditemukan bahwa tidak ada signifikan statistik tidak dapat mempengaruhi subindeks corporate governance individu terhadap ROA dan juga ROE. Karena efek positif dari corporate governance yang baik harus dapat diamati oleh investor, otoritas bank syariah harus melakukan upaya yang lebih kuat untuk menerapkan langkah-langkah reformasi corporate governance dan untuk memberlakukan lebih banyak persyaratan yang menjamin kinerja bank syariah. Hasil menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan yang diamati antara kualitas praktik corporate governance dengan kinerja bank syariah. Hal ini membuat para regulator di negara-negara GCC harus peka terhadap perlunya meningkatkan improving persyaratan corporate governance yang ada. Perusahaan yang baik akan memastikan pengelolaan yang dilakukan secara hati-hati, serta perusahaan akan menjalankan bisnisnya sesuai dengan standar etika yang berlaku dengan secara transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Terima kasih. Penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.